Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mempersoalkan ulama-ulama klasik yang kelihatannya seolah husnuzon dan tidak mempermasalahkan nasab habaib, memang sudah seharusnya mereka husnuzon untuk nasab yang waktu itu belum tersingkap faktanya, belum ketemu kitab sezamannya, karena haram hukumnya mentakzib nasab. Tapi sekarang kan sudah jelas terbongkar. Sesuatu yang sudah jelas haram hukumnya dihusnuzoni. Kitab sezaman abad keempat sudah ditemukan dan tidak ada nama Ubed di situ. Jadi 14 nama fiktif yang dibikin Ali bin Abu Bakar Asyakron di abad 9 itu tidak terverifikasi dan terkonfirmasi di kitab-kitab di setiap abad dari mulai abad 3 sampai 8. Jadi kitab yang ada di setiap zaman menulis nama-nama zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulama-ulama besar, tapi dalam rentang 550 tahun tersebut tidak pernah muncul 14 nama yang digambar-gambarkan Bani Alwi sebagai leluhur mereka tersebut dalam kitab Furqahnya Ali Syakron. Tidak ada Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, Amul Faqih, Ali Qoli Qasam, dan seterusnya yang mereka klaim sebagai mujtahid mutlak dan terkenal sedunia. Dalam kitab-kitab klasik manapun, baik internal klan Ba'alwi maupun eksternal. Artinya, pengakuan dari data sekunder kitab Burqah abad 9 tersebut zong, mardud, maudu karena kontradiksi dengan data primer kitab-kitab klasik dari abad 3 sampai 8. Fahimtum? Imam Qurtubi tidak musnah keistiqohannya lantaran berpendapat bumi itu datar, padahal setelah astronot Emirates, Malaysia, Dubai, Pakistan, dan seterusnya keluar bumi dan melihat bumi dari luar ternyata memang bulat, tidak datar. Karena Imam Qurtubi bukan ahli astronomi dan geologi, ulama boleh salah tapi haram untuk berbohong. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama, alias gugur keistiqohannya, maka tidak layak disebut ulama. Sedangkan problem nasab ini bukan persoalan pemikiran atau mazhab. Didekatinya bukan dengan metodologi Thariqatul Jami yang bebas memilih qaul ulama dan bertoleransi dengan perbedaan pendapat, tapi ini soal fakta atau hoaks, jujur atau dusta. Sehingga dipakai sistem Thariqah Tarij yang mencari yang rozih, harus ketat memfilter dan menyaring data sampai ketemu kebenaran absolut yang tunggal dengan cara tariki bukan dengan cara fikih. Apalagi cuma berpakem pada syuhrah atau viral atau populer. Kalau legalitas keabsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan surah atau kemasyuran, berarti akan digugurkan dengan muncul versi sebaliknya yang lebih masyur, yaitu terputus dan tertolaknya nasab mereka. Jadi yang dimaksud Asawadul Azam atau syura wa istifado itu bukan kemasyuran di era sekarang doang, tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman. Artinya mutawatir terus secara mutasil atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 dan sampai sekarang. Itu baru namanya syura au mutawatir yang levelnya di atas sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.